Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Pak Adnan dalam pembelajaran bahasa Sunda. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Oke, berdoa selesai. Pelajaran kali ini yaitu tentang Kawi Sunda. Ada yang tahu Kawi? Ya, semoga dari kalian semua ada yang pernah mendengar apa itu Kawi, ya. Bapak mau bertanya sebelumnya, apakah kalian lebih tahu band yang di atas ataukah penyanyi yang di bawah? Atau kalian lebih sering mendengar lagu-lagu dari girl band di atas atau dari Nining Meida? Kira-kira mana yang lebih kalian tahu, yang lebih sering kalian dengar lagu-lagunya? Oke, kita lanjut. Kawi. Apa itu kawi? Kawi itu asalnya dari kata kawi yang artinya syair. Kawi itu adalah rangkaian kata yang ditulis oleh seniman atau komponis. Umumnya lagu kawih juga terikat oleh birama dan tempo atau ketukan. Itu secara pengertian. Kawih itu kalau dalam arti yang gampangnya adalah lagu Sunda. Kalau kalian pernah mendengarkan lagu Es Lilin, Buboy Bulan, dan lain-lain, itu adalah kawih. Selanjutnya ada rumpaka. Rumpaka ini adalah bagian dari kawih. Rumpaka juga disebut sebagai lirik, teks, kecap-kecap atau kata-kata yang ada dalam kawih. Nah, ada beberapa bahasan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah Purwakanti Dina Kawi, struktur Kawi Sunda, dan contoh Kawi Sunda. Yang pertama adalah Purwakanti. Purwakanti itu apa, Pak? Purwakanti adalah padeketna sora kecap dina ungkara kalimah, ya. Atau arti gampangnya adalah berdekatannya suara kata yang sama dalam kalimat. Contohnya biasanya ada dua, ya, Purwakanti itu. Ada Purwakanti runtuyan atau dan Purwakanti rantaian. Purwakanti runtuyan ini biasanya ada pada ujung baris, sedangkan Purwakanti rantaian sejajar. Contoh Purwakanti Bapak ambil dari lagu Jang dalam karya Oon B. Bisa kalian saksikan di YouTube, ya, lagu Jang. Contoh liriknya adalah Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Tah, Purwakanti itu maksudnya adalah samanya suara, ya, yang Bapak arahkan ke sini. Jadi akhir kata ini adalah akhir huruf vokalnya A, ya. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah Purwakanti dalam pada ujung baris. Sedangkan Purwakanti yang sejajar biasanya ada beberapa kata atau huruf vokal yang sama dalam satu baris. Contohnya ini, ya. Kudu sabar dina kurang, ulah depak dada benghar. Tah, huruf A-nya itu ada beberapa dalam satu baris. Ini yang disebut dengan Purwakanti rantaian atau samanya atau berdekatannya suara dalam lagu. Oke, yang kedua yaitu struktur Kawi Sunda. Seperti umumnya kawih adalah sebuah karya sastra. Kawih juga mempunyai tema, nada, suasana, rasa, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis kepada pendengar. Nada dan suasana adalah sikap penulis kepada pembaca, ya, yang mengakibatkan adanya suasana yang terasa. Itu nada dan suasana. Jadi dari nada mengakibatkan suasana. Misalnya lagunya tentang sedih, jadi yang mendengarnya itu merasa sedih juga. Yang ketiga ada rasa. Ya, ini juga berkaitan, ya, yaitu hal yang menjiwai isi kawih atau biasa disebut nyawa dari lagu tersebut.
Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Contoh kawis Sunda ada beberapa yang mungkin kalian sering dengar. Yang pertama ada es lilin, karya atau ciptaan dari Mursi, sapu nyere pegat simpe, sambas mangun di Karta, jang yang tadi Bapak ambil sebagai contoh, karya dari Oon B dan Bubui Bulan, karya Beni Korda. Nah, ini ada lirik dari Jang. Untuk lagunya bisa kalian simak di YouTube. Cari saja keywordnya adalah Jang ya. Silahkan dibaca untuk menjawab soal di slide selanjutnya. Nah, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Oke. Hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.